Halo anak-anak Ibu Guru, selamat pagi. Salam sehat buat anak-anak Ibu Guru yang ada di rumah. Halo semua anak Ibu Guru yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Bagaimana nih kabarnya? Semoga anak-anak Ibu Guru selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Baik, hari ini anak-anak Ibu Guru akan belajar matematika bersama Ibu Tantri. Dan hari ini kita akan belajar statistika. Nah, anak-anak, untuk belajar statistika, kita ada dua submateri. Yang pertama, bagaimana ya cara mengumpulkan data, dan yang kedua, bagaimana penyajian datanya. Ayo disiapkan buku tulisnya dan alat-alat tulisnya. Siap-siap untuk mencatat dan menyimak video berikut ini. Bagaimana? Sudah siap? Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Ibu Guru akan mulai. Yang pertama, dalam statistika, kita akan belajar bagaimana mengumpulkan data dan bagaimana menyajikan data. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengumpulan data. Nah, anak-anak, dalam mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung adalah cara untuk mengumpulkan data yang dicatat langsung dan hasilnya dicatat pada buku. Ibu Guru sudah siapkan gambar. Ayo amati gambar yang ada di samping ini. Gambar di samping ini adalah gambar anak-anak yang sedang mengukur tinggi badan dan juga berat badan. Nah, untuk mengumpulkan tinggi badan siswa dan berat badannya, maka kita bisa mengumpulkan data dengan cara mencatat langsung. Jadi, temannya ketika sudah mengukur tinggi badan, langsung dicatat hasilnya. Begitu pula dengan siswa lain yang sedang menimbang berat badannya. Ketika jarum sudah menunjukkan angka, maka hasil tersebut langsung dicatat. Nah, paham ya anak-anak tentang pencatatan langsung? Baik, selanjutnya adalah wawancara. Nah, anak-anak bisa amati ini gambar dua orang yang sedang melakukan kegiatan tanya jawab. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab ya anak-anak, secara lisan untuk memperoleh informasi. Jadi ketika anak-anak ingin mengumpulkan data tentang nilai matematika di kelas 5A, maka anak-anak bisa bertanya langsung kepada teman-teman terkait nilai yang didapatkannya. Paham ya anak-anak? Baik. Selanjutnya, yang terakhir, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara lembar isian. Jadi, di sini mengumpulkan data dengan cara mengisi pertanyaan dari lembar isian yang sudah dibagikan. Nah, di sini Ibu Guru sudah ada gambarnya. Anak-anak Ibu Guru, ayo amati. Ini adalah lembar isian yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang untuk diisi. Nah, di sini Ibu Guru punya contoh lembar isian pendidikan terakhir. Jadi ada nama, ada umur, alamat, dan pendidikan terakhir. Caranya nanti bisa dilingkari berdasarkan jenjang ijazah terakhir. Misalnya,
jenjang ijazah terakhir perguruan tinggi, maka perguruan tingginya akan dilingkari. Apabila nanti jenjang ijazah terakhirnya adalah SMA, maka akan dilingkari SMA-nya. Nah, begitu cara mengumpulkan data dengan mengisi pertanyaan dari lembar isian. Sudah paham anak-anak? Jadi di sini kita sudah belajar pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung, wawancara, dan juga lembar isian. Nah, yang pertama kita sudah selesai belajarnya tentang pengumpulan data. Sekarang kita akan lanjut belajar mengenai penyajian data. Nah, anak-anak, penyajian data itu dapat disajikan dengan bentuk tabel, bentuk diagram batang, bentuk diagram garis, bentuk diagram gambar, dan bentuk diagram lingkaran. Tapi hari ini kita akan belajar menyajikan data ke dalam bentuk tabel, bentuk diagram batang, dan diagram garis. Yang pertama adalah ke dalam bentuk tabel. Menyajikan data ke dalam bentuk tabel adalah suatu penyajian data ke dalam bentuk kolom yang bertujuan untuk mempermudah pengelompokan data. Jadi, apabila anak-anak mempunyai data yang masih berantakan, sebaiknya disajikan ke dalam bentuk tabel. Tujuannya apa, Ibu Guru? Tujuannya adalah untuk mempermudah pengelompokan data dan mempermudah memahami data. Paham ya anak-anak? Nah, di sini Ibu Guru sudah menyediakan langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Yang pertama, kelompokkan data dulu secara berurutan. Mulai dari data yang terkecil sampai data terbesar. Atau sebaliknya. Yang kedua, masukkan data secara berurutan ke dalam tabel. Dan jangan lupa anak-anak untuk menuliskan judul tabelnya. Nah, paham ya anak-anak? Sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini Ibu Guru sudah punya contohnya anak-anak. Tinggi badan siswa. Ini adalah tinggi badan siswa yang belum disajikan ke dalam bentuk tabel. Sekarang kita urutkan terlebih dahulu dari data terkecil dan banyaknya ada berapa, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Yang pertama, yang paling kecil di sini adalah 125. Kita masukkan di tinggi badan 125. Ada berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 125? Ada 1, 2, dan 3. Maka kita isi angka 3 di bagian banyak siswanya. Begitu seterusnya. 130 itu ada berapa siswa? Kita hitung. Ini ada 130, 1, 2, 3, 4. Maka kita masukkan di banyak siswanya. Untuk tinggi badan 130 ada 4 siswa. Sehingga sampai tinggi badan yang paling tinggi adalah 145. Yang banyak siswanya adalah 5. Paham anak-anak sampai sana? Baik, Ibu Guru lanjutkan. Nah, tadi yang tabel
sekarang kita masuk ke diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang digambarkan dengan bentuk batang-batang atau balok-balok. Nah, Ibu Guru sudah siapkan juga nih anak-anak langkah-langkahnya. Yang pertama, kita sajikan dulu datanya ke dalam bentuk tabel. Kemudian, yang kedua, buatlah garis mendatar atau horizontal dan vertikal. Horizontal atau yang mendatar itu untuk menyajikan jenis datanya. Dan yang garis vertikal atau yang tegak itu menyatakan banyak data. Jadi anak-anak jangan terbalik ya. Yang horizontal untuk menyatakan jenis data, untuk yang vertikal itu menyatakan banyak datanya. Nah, langkah yang terakhir, kita buat skalanya pada garis mendatar dan juga garis tegak atau yang vertikal, sesuai dengan data yang ada. Oke, supaya tidak lama-lama, kita langsung saja ke contohnya. Nah, yang tadi Ibu Guru pakai contoh yang tadi anak-anak ya. Jadi ini tabel yang sudah kita sajikan tadi pada menyajikan data ke dalam tabel. Sekarang kita ubah tabel tersebut, data yang ada di dalam tabel tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Seperti di bawah ini. Nah, ini adalah jenis datanya. Jenis datanya berupa tinggi badan siswa. Dan yang vertikal itu adalah banyak data. Sekarang kita lihat ke dalam tabel. Oh, tinggi badan 125 itu ada sebanyak 3 siswa. Jadi lihat, 125 ada banyaknya adalah 3. Nah, karena di sini skalanya 2, 4, 6, dan 8, berarti 3 ada di tengah-tengah. Kemudian kita lihat lagi, untuk tinggi badan 130 ada 4 orang. Lihat di sini 130 ada di 4 orang. Nah, di sini baloknya atau batang. Dan seterusnya sehingga menjadi diagram batang seperti ini. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Baik, Ibu Guru akan lanjutkan anak-anak. Nah, itu tadi diagram batang. Yang terakhir nih anak-anak, diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan dengan bentuk garis lurus. Diagram garis adalah representasi grafis dari data yang menggunakan titik-titik koordinat yang dihubungkan dengan garis. Baik, kita langsung saja ke contohnya supaya anak-anak lebih cepat memahaminya. Nah, di sini kita sajikan dulu dalam bentuk tabel seperti tadi. Ibu Guru menggunakan contoh yang pertama. Nah, kemudian kita buat ke dalam bentuk diagram garis. Kita lihat di sini anak-anak. 125 itu ada di 3. Jadi nanti anak bikin titik-titik di sini dan dari 125 buat juga titik-titik ke arah angka 3 sehingga bertemu di titik ini. Begitu juga 130 dengan 4, 135 dengan 2, 140 dengan 6, dan 145 di 5. Kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan dengan garis lurus. Jadi di sini titiknya kita hubungkan menggunakan garis, menghubungkan dengan garis, dihubungkan lagi dengan garis, dan dihubungkan juga dengan garis. Sehingga membentuk diagram garis. Nah, sampai sana sudah paham anak-anak? Baik. Nah, anak-anak, kita sudah
mempelajari bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan juga diagram garis. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Baik. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar pengumpulan data itu seperti apa dan bagaimana cara menyajikan datanya. Sekarang, untuk memantapkan pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan dan Ibu berikan, sekarang bukalah Google Classroom-nya. Ibu guru sudah memberikan anak-anak latihan. Ingat ya anak-anak, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Sekarang Ibu guru berikan latihan, sekarang dikerjakan dan diselesaikan. Apabila anak-anak mengalami kesulitan, silahkan hubungi Ibu guru. Nah anak-anak, sekian dulu ya video hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan menyelesaikan latihan yang sudah Ibu guru berikan. Baik anak-anak, sampai jumpa.